Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sejenak mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam Ayub 10 ayat 12, demikian bunyinya. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apakah Anda pernah ragu terhadap iman Anda sendiri? Apakah ada di antara Anda sekalian yang pernah sampai meninggalkan gereja dan persekutuan? Bagaimana Anda mengelola iman Anda kepada Allah? Firman Tuhan pada hari ini memberikan penjelasan kepada kita tentang iman Ayub yang diperhadapkan kepada penderitaan. Dari semua cobaan iman, mungkin penderitaan adalah hal yang paling menyakitkan. Kalau ada ajaran yang sesat, kita dapat menghindarinya. Kalau ada perlakuan yang buruk, kita juga bisa menghindari bergaul dengan mereka. Namun siapa yang bisa menghalangi datangnya penderitaan hidup? Apalagi seperti yang terjadi pada Ayub dan keluarganya. Penderitaan yang hanya menyisakan istrinya yang imannya pun tidak percaya kepada Allah. Firman Tuhan hari ini adalah rangkaian kebingungan Ayub atas apa yang telah terjadi kepadanya. Ayub tahu bahwa Allah yang menciptakannya, membentuk kehidupannya sedemikian rupa, tetapi hidupnya berakhir dengan menderita. Seolah-olah Allah sengaja, sehingga sedikitnya ada 5 pertanyaan yang Ayub ajukan kepada Allah di dalam pasal 10 ini. Ia juga merenung, apabila ia bersalah maka celakalah dia. Dan kalau menderita begini, lebih baik kalau ia tidak lahir, lebih baik dia binasa daripada orang melihatnya hidup menderita. Tentu saja di dalam pasal ini Ayub tidak menerima jawaban. Isinya hanya bertanya-tanya dan menyampaikan isi hatinya kepada Allah. Tetapi dari semua perkataan Ayub dalam pasal ini menunjukkan bahwa ia mengakui Allah dengan segala keberkuasaannya. Maka tidak apa-apa kalau kita punya segudang pertanyaan kepada Allah. Bertanya kepada Allah membuktikan bahwa iman kita masih setia kepada Allah, walaupun kita berharap segera menerima jawaban. Dan iman menjadi kunci kepercayaan kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan pernah ragu kepada Allah. Jangan sampai meninggalkan persekutuan. Tetapi kelolalah iman Anda dengan yang pertama, kita harus menyerahkan diri kepada Allah dengan segala pertanyaan kita. Mintalah hikmat dan kekuatan untuk memahami penderitaan atau situasi hidup yang sedang dihadapi. Yang kedua, jangan ragu bertanya kepada orang lain. Kali saja teman kita pernah mengalami keadaan hidup yang sama dengan kita, dan kita bisa memperoleh pembelajaran iman darinya. Percayalah bahwa kita akan menerima jawabannya. Ayub juga pada akhirnya menerima jawabannya. Penderitaan yang ia alami ternyata untuk menguji iman Ayub. Dan iman Ayub menjadi bukti bahwa kuasa keilahian Allah jauh lebih besar daripada pencobaan apapun yang ada di dunia ini, termasuk penderitaan. Asahlah iman Anda dengan memberikan pertanyaan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu bahwa pada hari ini kami beroleh kehidupan, beroleh firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan kami kembali, mengingatkan kami kepada Ayub di tengah penderitaannya, tetapi ia masih tetap percaya kepada Tuhan. Ia banyak bertanya karena penderitaan yang ia alami, tetapi ia tetap setia percaya kepada Tuhan. Maka izinkanlah kami ya Tuhan, kalau kami kebingungan, kalau kami tidak memiliki jawaban,
tetapi kami percaya kepada Tuhan. Dengan kami bertanya-tanya di dalam doa kami, dengan kami bertanya-tanya di dalam nyanyian dan pujian kami, Tuhan akan memberikan jawabannya pada waktunya yang menguatkan kami dan iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami mengucap syukur kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan yang menganugerahkan hari yang baru kepada mereka. Tuhan juga yang menganugerahkan berkat baru kepada mereka. Maka kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa melingkupi kehidupan mereka pada hari-hari yang masih Kau sediakan bagi mereka satu persatu. Kepada saudara dan saudari kami, keluarga yang berulang tahun pernikahan hari ini, anugerah-Mu lah ya Tuhan yang sampai kepada mereka, maka mereka boleh merayakan ulang tahun pernikahan pada hari ini. Kiranya juga Tuhan memberkati keluarga ini senantiasa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dan kasih Tuhan Yesus yang berada di tengah-tengah keluarga ini, sehingga ikatan pernikahan yang dirayakan pada hari ini menjadi ucapan syukur sekaligus doa dan harapan untuk keluarga ini tetap setia bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga turut berdoa kepada saudara dan saudari kami yang berada dalam keadaan sakit saat ini. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka satu persatu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.